Pilpres kemarin kami menduga aktor penting dan utamanya adalah Presiden Joko Widodo. Iya. Dan beliau juga membuktikan sangat ikut campur dalam berbagai hal, bahkan turun gunung. Beliau tidak konsisten dengan ucapannya bahwa akan tidur istirahat di Solo, malah kemudian kemana-mana untuk kemudian mendukung pasangan calon. Modusnya sudah kami baca jauh hari sebelum pilkada, misalnya dengan pembubaran KASN. Motifnya apa? Karena KASN itu sangat menentukan di dalam berbagai proses pemilihan, terutama untuk memastikan netralitas ASN, dan pelakunya dalam pembubaran itu adalah Presiden Joko Widodo. Itu titik mula kita mencurigai bahwa ini akan motifnya akan sama dengan menggunakan kekuasaan. Bahkan dari data kita yang sederhana baru masuk, itu memang ada berbagai keterlibatan institusi tertentu, terutama aparat penegak hukum yang terlibat dalam berbagai upaya mempengaruhi hasil. Dan langkah-langkah mereka juga tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Misalnya tadi saya sampaikan ada surat edaran melarang bansos. Faktanya bansos meskipun surat edarannya sudah keluar masih tetap dilangsungkan. Dan format regulasinya juga salah karena perintah mahkamah bukan surat edaran tapi peraturan. Jadi ada semacam kesengajaan untuk membiarkan berbagai kecurangan bisa terjadi. Dan itu juga dilengkapi oleh data-data baik dari masyarakat maupun yang kita temukan. Nah, bicara mengenai Pilkada Jakarta gimana? Iya, penjabat gubernur yang baru yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo melakukan satu kebijakan yang cukup penting, signifikan, yaitu mengganti 12 camat di kota Jakarta. Dan 12 camat itu akan mampu mengelola daftar pemilih tetap sejumlah 1,5 juta. Padahal menurut peraturan pergantian pejabat seperti camat dilarang 6 bulan sebelum hari H dan setelah 6 bulan setelah hari H. Berarti ada pelanggaran hukum yang diabaikan, dibiarkan, dan dianggap sebagai modus untuk kecurangan bisa dilakukan. Kan juga sempat disampaikan salah satunya adalah adanya faktor memang beberapa faktor ini menjadi high lagi. Ini gimana sama dari Ya, ada beberapa data di beberapa daerah, saya tidak bisa terbuka terlalu detail ya. Data itu menyebutkan bahwa peran institusi kepolisian sangat menentukan, bahkan mereka melabrak beberapa peraturan yang mestinya tidak mereka lakukan. Misalnya menentukan daerah yang bisa dikatakan genting di masa pilkada, indeks kerawanan pemilu versi Polda Banten misalnya, atau versi kepolisian lain, itu sebagai alat pembenaran agar polisi bisa turun di wilayah-wilayah tertentu yang diduga dilakukan kecurangan. Nah, ini memang butuh banyak tenaga ya. Kepentingan pembuat kebijakan juga sangat penting, baik DPR maupun kepolisian sendiri. Kapolri sendiri juga harus tegas kalau tidak ingin dituding sebagai salah satu pelaku kecurangan itu. DPR juga harus melakukan evaluasi, melakukan pemanggilan ya, bisa melakukan interpelasi bahkan untuk menyelidiki apakah kemarin PKS bilang bakal cewek-cewek pilkada Jakarta. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun. Pada partai juga tidak pernah, tanyakan ke partai-partai. Ya. Apakah sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk jadwal pilkada serentak? Tanyakan ke KPU. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan lagi dari Ferry Amsari mengatakan Jokowi stres, Gibran terancam dicopot dari jabatannya. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar yang menjelaskan tentang hal tersebut ya teman-teman.
Bung Ferry, tolong terus gaungkan suara masyarakat banyak meski pasti ada yang kontra demi kemajuan kebaikan bangsa kita, RI. Bang Ferry Amsari, layak diberi gelar pahlawan demokrasi. Ferry, Anda ini berani dan konsisten, mau angkat bicara. Teruskan perjuanganmu kawan demi demokrasi di Indonesia yang jujur, adil, dan beretika serta bermartabat. Jokowi kalau ditanya pasti jawabannya seperti itu, kok tanya saya. Kembalikan kepada nilai-nilai demokrasi, asas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang adil, jujur, bijaksana, bagi kedaulatan hak demokrasi rakyat. Suatu saat Pak Prabowo juga pasti muak melihat kelakuan Jokowi yang selalu ikut campur dalam urusan presiden. Gak usah diulang-ulang pemilunya, wapresnya aja diganti. Wah, sudah kita ketahui bagaimana sepak terjang Jokowi untuk melakukan segala usaha untuk ambisi meloloskan anaknya menjadi presiden nantinya. Bersih-bersih dah Pak Prabowo yang berbau Mulyono, wakil presiden Bapak juga dibersihkan. Setuju kami orang awam melihat mantan Presiden Jokowi melihatnya muak pengangkatan calon wakil presiden anaknya, gubernur menantunya, dan ikut cawe-cawe. Pak Prabowo pendukung tahun 2019, orang yang cerdas dan berkualitas, dan Jokowi omong-omong doang, bicara dan perbuatan tidak sesuai dengan saatnya Presiden Prabowo negara yang berkualitas dan adil dan sejahtera. Muak lihat Mulyono selalu kalau ditanya melemparkan jawaban ke KPU, laka pemimpin partailah ngeles, itulah kalau nggak menyenangkan, padahal dari ikut cawe-cawe di belakang. Jokowi harus mempertanggungjawabkan secara hukum di depan pengadilan. Ribut anak mahkota kerajaan Solo akan merembet ke berbagai daerah. Ini negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jangan diacak-acak. Siapa yang berani merusak tatanan negara, TNI yang loyal sama rakyat akan bergerak membangrus sistem demokrasi yang rusak, di mana sama Jokowi putra mahkota akan merana. Prabowo Subianto jangan mau diintervensi sama mantan presiden yang sudah mengkhianati partainya. Selanjutnya, ayo mari lawan kezaliman, jangan negara ini dihancur oleh negara Mulyono dan oligarki. Sudahlah Pak, istirahatlah dan sisa umurnya gunakanlah untuk berbakti kepada Tuhan dan just enjoy with family, damai sejahtera dan tentram. Itulah manusia munafik nomor 1 di Indonesia. Bohong sudah ada adatnya dan sangat tamak, rakus haus kekuasaan, periode minta 3 periode. Tidak dituruti oleh tunggangan partai marah dan musuhi, sekarang menjadi gelandangan politik. Selanjutnya, proses secepatnya Mulyono dan keluarganya biar nggak lebih parah rusaknya demokrasi di negara kita ini. Aku di sini manusia seperti Jokowi Mulyono ini tidak punya adab sama sekali. Camat di Jakarta diganti secara mendadak menjelang pilkada serentak dan itu sangat mencolok sekali. Mereka kuar-kuar adanya kecurangan tapi tidak mau menunjukkan data kecurangan. Miris banget, seharusnya bilang aja malu karena kalah dan tidak bikin drama pemilu untuk memainkan playing victim. Setuju Polri di bawah TNI, kebalikan satu komando di bawah ini. TNI banyak rakyat bisa suka, Polri kembali di bawah TNI. Ini pendapat rakyat bawah hasil survei. Sebaiknya segera diganti Gibran sebagai wakil presiden sebelum melakukan kejahatan lebih jauh lagi, tetapi halus caranya atau istilahnya gelembak halus. Nah, kita dengar suara Jokowi itu suara seorang pengecut. Jokowi ini mantan presiden, tidak memberi contoh yang baik, malah sebaliknya ngasih contoh untuk berbuat curang. Ini sangat memalukan sekali. Memang akhir zaman ini mayoritas orang sudah tidak punya rasa malu. Bapak ini cocok jadi pahlawan kebenaran. Dan semoga info penting ini, salam hormat kami, semoga mendapatkan yang terbaik. Sudah berakar kebohongan, satu ditutupi kebohongan yang lainnya, hasilnya sudah tahu tapi masih dipertahankan, suara rakyat dimanipulasi. Nah, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.